pagi, perkenalkan nama saya Yusepina Cele Epifani dengan NIM 2020310049. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang teknologi pertanian modern. Ada beberapa pengertiannya. Yang pertama, pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, proses sekaligus mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Yang kedua, ciri utama pertanian modern adalah pertanian berbasis inovasi yang bersifat dinamis sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, pertanian Indonesia memiliki beberapa masalah seperti menurunnya lahan pertanian karena alih fungsi, produksi yang belum optimal, distribusi yang panjang dan mahal, kepemilikan yang kecil, harga yang kurang bersaing, kualitas sumber daya manusia, serta pemahaman teknologi yang rendah dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengelolaan. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stina Malo dengan NIM 2020310030. Di sini saya mau menjelaskan menanggapi berbagai permasalahan pertanian, muncul konsep pertanian modern. Pertanian modern adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas proses, sekaligus untuk mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air, dan energi. Pertanian modern juga melibatkan berbagai mesin rekayasa genetik, sistem informasi, dan alat lainnya. Namun di Indonesia, praktik ini belum secara merata diterapkan. Teknologi pertanian terbaru di Indonesia bisa dikatakan berkembang cukup pesat. Tentu saja teknologi terbaru ini menarik perhatian berbagai kalangan. Bahkan bukan saja orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, melainkan orang-orang awam juga penasaran dengan teknologi penemuan terbaru. Fenomena baru ini berkat kontribusi besar dari kalangan universitas, pemerintah, dan perusahaan swasta. Tiga lingkungan ini berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi pertanian menjadi lebih baik. Meskipun beragam alat teknologi yang bisa ditemukan dengan mudah, kita juga masih bisa menemukan alat-alat tradisional seperti ani-ani, cangkul, garpu, sabit, dan beberapa alat lainnya. Alat-alat tradisional ini adalah alat-alat yang membantu para petani dan sudah ada dari zaman dulu, menjadi barang yang sangat bermanfaat bagi para petani dalam kehidupannya sehari-hari. Namun jika dibandingkan dengan alat teknologi terkini, alat-alat tradisional ini akan kalah dalam segi kecepatan, kualitas, dan lainnya. Mungkin itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nufani Tanggung, NIM 2020310060. Saya dari kelompok 15 manajemen agresi ingin menjelaskan tentang manfaat teknologi pertanian untuk para petani. Manfaat yang pertama yaitu memperoleh benih unggul. Teknologi pertanian terbaru tidak lepas dari perusahaan penghasil benih. Dengan melibatkan alat teknologi penghasil benih modern, diharapkan akan menghasilkan produk yang modern. Misalnya seperti jagung hibrida sebagai benih yang berproduk dengan bantuan perkembangan teknologi pertanian. Karakter jagung hibrida ini nantinya memiliki kualitas yang baik, kualitas unggul, dan biji jagungnya semakin banyak. Manfaat yang kedua yaitu menghasilkan pupuk terbaik. Perusahaan pupuk kimia dan obat pertanian ini menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan kualitas produk kimia dan obat pertanian terbaik. Dengan menggunakan pupuk tersebut, tentu kualitas hasil panen pun akan semakin meningkat. Konsep petani akan bertambah, konsep pemerintah tentang memanusiakan petani akan terwujud,
derajat petani akan naik dan petani akan naik kelas di masyarakat. Manfaat yang ketiga yaitu adanya alat pertanian modern. Alat pertanian memiliki pengaruh besar dalam produktivitas produk yang dihasilkan dan dari petani. Penggunaan alat yang canggih akan berpengaruh pada kegiatan bercocok tanam, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, yang tentunya hasil panen akan lebih banyak. Selain lebih cepat, tenaga yang digunakan pun tidak akan sebesar penggunaan alat tradisional jika dilakukan dengan teknologi pertanian modern. Yang ketiga, yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan petani. Dengan adanya teknologi yang berperan penuh dalam pertanian, tentu akan berpengaruh juga dalam pendapatan petani. Seperti halnya penggunaan benih unggul yang akan menghasilkan padi yang berkualitas, serta jumlah yang dihasilkan dari setiap tingkahnya pun akan lebih banyak dari biasanya. Dengan demikian, hasil panen yang didapatkan dari penggunaan benih unggul akan meningkatkan nilai jual dari biasanya. Manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan petani. Melalui teknologi pertanian terbaru, tentu akan menghasilkan alat yang canggih dan modern untuk kegiatan bercocok tanam. Secara otomatis, Oke, perkenalkan nama lengkap saya Ferdianus Sirsa, NIM 2020 310048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Pian Sanggung, yaitu jenis alat untuk mendukung teknologi pertanian terbaru. Di sini alat penanam padi Jarbo transplanted. Alat ini direkomendasikan oleh Litbang Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Konsep dari Jarbo alias Jajar Legobo dari Jawa Timur ini adalah untuk memberikan jarak yang pas antara padi yang satu dengan padi lainnya. Menurut penelitian, alat Jarbo ini mampu meningkatkan produksi padi sebanyak 30%. Yang berikut di sini mesin pemanen padi Indo Combine Harvester. Kelebihan dari alat canggih ini diantaranya mampu beroperasi di lahan yang basah, memiliki diameter yang lebih rendah, tusuk panen yang dihasilkan tidak lebih dari 1%, dan kapasitas kerja yang terbilang cepat karena dalam waktu 4-6 jam per hektar. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Damianus Febri Lobino, NIM 2020 310045. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudara saya. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari teknologi pertanian baru. Nah, di sini teman-teman ada dua dampak itu. Ada dua dampak positif nih. Yang pertama itu mempercepat pekerjaan petani. Nah, mempercepat ini yang dimaksudnya adalah sehingga hal ini meringankan kerja petani di sawah. Nah, contohnya saat pengelolaan lahan yang luas, para petani menggunakan kerbau. Nah, sedangkan sekarang lahan luas yang berapa hektar pun, tapi itu masih bisa digunakan oleh alat modern, contohnya traktor. Berarti di dalam mempercepat kerja petani itu ada dua hal itu yang perlu kita ketahui. Ada dua perbedaan itu, berarti pada perbedaan zaman old kids dan zaman now itu ada dua perbedaan. Satu, dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian. Meningkatkan hasil produksi dalam pertanian. Dampak positifnya ini contohnya dengan memakai sistem perkawinan jagung gitu. Maka hasilnya itu jagung hibrida menjadi lebih banyak dan bentuknya secara fisik gitu.
Nah, di dalam meningkatnya hasil produksi ini berarti pertanian jagung ini harus dikawin gitu, untuk meningkatkan hasil yang produktif gitu, dan memiliki bentuknya secara fisik. Itu di dalam dampak positif dari teknologi pertanian baru ini. Mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan.